Assalamualaikum teman-teman. Maaf ya, saya baru ingat ternyata saya ada janji untuk jelasin cara interpretasi soal teori antrian. Jadi yang harus teman-teman ingat dari materi ini adalah konsepnya ya. Jadi intinya ini mempelajari tentang seberapa banyak sih kita harus menyediakan misalnya teller dalam suatu bank supaya antriannya nggak terlalu banyak gitu. Intinya seperti itu. Terus hal lain yang perlu teman-teman ingat adalah contohnya konsep ini ya sama rumusnya. Oh, minimal ini nih, notasi dalam sistem antrian. N jumlah pelanggan dalam sistem, PN probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Lalu ada lambda, ini selalu muncul ya teman-teman dalam semua soal teori antrian. Lambda jumlah rata-rata pelanggan yang datang. Persatuan waktu yang datang ya, lambda. Terus mu jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Yang dilayani persatuan waktu itu mu. Terus ada lagi P, 0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Ini lumayan sering ditanyain. L, jumlah rata-rata pelanggan berada atau diharapkan yang ada di dalam sistem. LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Jadi LQ itu bagiannya L ya. Kalau L kan dalam sistem, LQ itu yang nunggu di antriannya aja. Kalau L itu jumlah pelanggan yang nunggu di antrian dan juga sekaligus sedang dilayani jumlah L ya. Kalau W ini waktu teman-teman, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WQ ini bagian dari W, di mana WQ adalah waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian ya. Terus ini single channel modelnya ada banyak, ada 4 yang dijelasin. Sebenarnya ada lebih dari ini, tapi yang diujiankan biasanya hanya ini. Single channel, single phase. Kenapa cuma satu? Karena yang nomor 2, 3, 4 itu Masya Allah ya rumusnya. Jadi biasanya sih ini yang keluar. Nah untuk rumus yang teman-teman perlu ingat dari single channel, single phase yang ini teman-teman. P sama dengan lambda per mu dan seterusnya ya. Diingat-ingat. Terus, nah ini contoh soal ya teman-teman. Misalnya ada suatu perusahaan mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Jadi pompa bensinnya ada satu, orang yang bekerja sebagai operator juga cuma satu. Bayangin mungkin seperti Pertamini gitu kali. Terus rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Ini lambda ya, tingkat kedatangan lambda. Terus operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam dengan waktu pelayanan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. 25 mobil per jam berarti pelayanan ya, berarti mu. Oke, jika diasumsikan model antrian yang digunakan adalah MM1, MMS1 ini adalah pertanda bahwa dia adalah single channel, single phase ya teman-teman. Jadi begitu kalian lihat MM1 kalian tenang aja karena rumusnya pasti rumus ngikutin single channel, single phase yang ini. Oke. Terus, yang ditanyakan adalah poin satu, tingkat intensitas kegunaan. Ini kalian terjemahkan biasanya adalah P. Kalau lupa, lihat lagi ya slide yang ini, teman-teman yang di atas. Yang ini ya. Salah. Sih, tadi. Maaf, maaf, maaf. Nah, ini dia. P. Tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Kalian lihat lagi, teman-teman. Terus, tadi mana sih soalnya kok saya turun? Oke. Nah, nomor 2, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Jumlah berarti L dalam sistem ya. Ini L yang ditanyakan. Nomor 3, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Berarti LQ ya. Nomor 4, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Waktu W berarti. Nomor 5, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Berarti WQ. Nah, teman-teman ini tinggal masukin aja rumusnya. Untuk nomor satu kan yang ditanyakan P, berarti P sama dengan lambda per mu. Ingat-ingat ya, rumusnya sama dengan ini. Tinggal dimasukin aja betul-betul sama dengan 20 per 25 sama dengan 0,8. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Biasanya mu itu lebih besar daripada lambda. Biasanya ya, gitu. Jadi ini 0,0, lah jawabannya. Nah, yang penting untuk dicantumkan adalah ini interpretasinya, teman-teman. Jadi P sama dengan 0,8 interpretasinya adalah operator tersebut akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktu bekerjanya. Gitu ya.
Nah, 20%-nya ngapain? Dia idle, istirahat gitu. Dalam dunia bisnis, 20% waktu idle tersebut penting, teman-teman, gitu ya. Bayangin kalau misalnya seorang operator bekerja selama misalnya P-nya sama dengan 0,99. Berarti dia bekerja terus dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Itu kan kasihan ya, capek. Nah, ini 20% ini biasanya cukup lah ya, 20% waktu yang cukup untuk istirahat. Terus yang nomor dua ditanyakan L, ini tinggal dimasukin rumusnya ada dua, rumusnya kalau lihat di sini, kalian bisa pakai dua-duanya, hasilnya akan sama. Kalau di sini 4, berarti diharapkan jumlah kendaraan yang berada di dalam sistem ada 4 mobil. Terus yang pertanyaan nomor 3, teman-teman, LQ setelah dimasukkan ke dalam rumus, nilainya 3,2. Ini mobil yang diharapkan berada dalam antrian adalah sebanyak 3,2 kendaraan, teman-teman. Ini nggak perlu di apa namanya, nggak perlu di ini ya, dipersingkat jadi 3 kendaraan gitu, nggak usah ya teman-teman, sesuai aja. Atau kalau mau ya kalian 3,2 kendaraan atau misalnya sama dengan 3 atau 4 gitu ya. Nggak usah disederhanakan ya, ini aja 3,2. Terus W, teman-teman, ini rumus ini itu biasanya dalam jam. Jadi kalau teman-teman mau biar gampang ngerti dikali 60 gitu ya, supaya dikonversi jadi menit. Jadi sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. 12 menit dapat dari mana? 0,2 dikali 60. Nah, lalu kalian harus tahu nih interpretasinya apa. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. W. Nomor 5, WQ masukin ke rumus dapat 0,16 jam atau 9,6 menit. Jadi menunjukkan bahwa waktu rata-rata pelanggan atau kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Biasanya harusnya sih WQ lebih kecil daripada W ya gitu. Begitu ya teman-teman. Semoga lancar ujiannya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.